Ini dia destinasi wisata yang sempurna untuk liburan bersama keluarga. Dengan keindahan alam dan udara yang sejuk, menjadikan tempat ini sangat direkomendasikan buat siapa aja yang pengen healing melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Nama tempat wisata ini adalah Kebun Raya Cibodas. Yang menjadi daya tarik utama tempat ini adalah adanya air terjun dengan sungai kecil, padang rumput, danau, dan masih banyak beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmati guys. Selain itu, Kebun Raya Cibodas juga dikenal sebagai surganya buat piknik keluarga. Daripada penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Saat ini aku lagi berada di Kebun Raya Cibodas. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih kondisi terupdate di tahun 2024 ini, tetap ikutin terus video ini sampai selesai ya. Kebun Raya Cibodas ini lokasinya berada di Kabupaten Cianjur, kurang lebih sekitar 30 menitan dari daerah Puncak Bogor. Alamat lengkapnya berada di Jalan Kebun Raya Cibodas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Patokannya sebelum Rumah Sakit Cimacan nanti akan ada pertigaan, kita ambil belok ke kanan ya. Di pertigaan ini juga sudah ada pelang Pusdiklat Indofood dan juga Hotel Yasmin. Dari sini kita tinggal lurus terus ngikutin jalan guys, atau lebih gampangnya kalian juga bisa menggunakan panduan Google Maps untuk titik lokasinya sudah akurat. Selain naik kendaraan pribadi, kalian juga bisa naik angkutan umum ya. Di sini tuh banyak angkot warna kuning yang lewat, jadi nanti kalian bisa naik angkot kuning ini, jurusan Cipanas, Rarahan Cibodas. Angkot ini tuh bisa ditemukan di persimpangan Cimacan atau Pasar Cipanas. Akses jalannya sendiri sudah bagus, full aspal, dan gak terlalu banyak tanjakan. Jalurnya juga bisa dilewati bus pariwisata loh. Di sepanjang perjalanan, mata kita juga akan dimanjakan dengan view Gunung Gede Pangrango yang indah banget. FYI, untuk pintu masuk Kebun Raya Cibodas tuh bisa lewat pintu 1, 2, dan 3, tapi kalau pintu keluarnya tuh hanya ada pintu 2 dan 3. Nah, kali ini kita akan lewat pintu utamanya ya. Sebelum masuk Kebun Raya Cibodas, kita harus bayar 2 kali guys. Yang pertama tuh di gerbang masuk ini untuk retribusi dari Pemda sebesar Rp12.000 per orang. Untuk kendaraan mobilnya 5.000, sedangkan untuk motor 3.000. Jadi kawasan ini sebenarnya tuh kita bisa masuk ke dua area wisata, yaitu Kebun Raya Cibodas dan juga Curug Ciberem. Tapi kali ini kita hanya akan ke Kebun Raya Cibodas aja ya. Banyak yang bilang kalau mau ke sini tuh lebih baik lewat pintu 3 karena nggak ada pungutan biaya retribusinya. Jadi langsung bayar tiket masuk ke Kebun Raya Cibodasnya aja. Meskipun jalan yang dilewati nantinya agak sempit dan ada beberapa tikungan tajam, tapi biaya masuknya tuh lebih hemat. Mungkin buat kalian yang paham jalannya, nanti bisa dicoba deh. Di sepanjang jalan, sebelum masuk ke pintu masuk kawasan Kebun Raya Cibodas, kita akan menyumpai banyak toko oleh-oleh, warung-warung makanan, dan juga pedagang tanaman hias. Jadi kalian bisa sekalian mampir nih. Kebun Raya Cibodas buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore di weekday, dan pukul 7 pagi sampai 4 sore di weekend dan hari libur nasional. Nah, ini kita sudah sampai di pintu masuk utamanya. Biaya masuk Kebun Raya Cibodas itu per orangnya Rp25.000, dan untuk kendaraan mobil kita harus bayar lagi Rp40.000, sedangkan untuk motor Rp10.000. Terus untuk anak usia 3 tahun ke atas sudah bayar full tiket masuk. Jadi lumayan mahal juga ya guys kalau kita tuh bawa keluarga karena harus bayar tiket masuk 2 kali. Beli tiket masuk Kebun Raya Cibodas bisa on the spot atau lewat online, yaitu melalui situs webnya kebunraya.id. Oh ya, untuk kendaraan mobil diperbolehkan masuk kapan aja ya. Dan untuk mobil juga bisa parkir di dalam area Taman Cibodasnya. Sedangkan untuk motor hanya boleh masuk di hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau naik motor, better berkunjung ke sini tuh saat weekday ya, supaya nggak banyak biaya dan nggak capek juga jalannya. Di dekat pintu masuk, kita langsung nemu cafe namanya itu Coffee and Eatery. Buat kalian yang mau nongki sambil ngopi atau ngemil cantik, bisa ke sini ya guys. Di dalam kawasan wisata tersedia shuttle bus untuk berkeliling Taman Cibodas dan berbayar Rp30.000 per orang. Selain shuttle bus, kalian juga bisa sewa fasilitas seperti sepeda listrik, golf car, skuter untuk harga terlampir ya. Di sini juga ada paket sewa 2 bean bag dengan harga Rp100.000 per 2 jam. Tersedia juga playground anak dan aktivitas untuk anak yang berbayar lagi seperti istana balon, trampolin, dan juga melukis. Yang aku suka dari Kebun Raya Cibodas adalah tempatnya tuh asri buat refreshing. Kebun Raya Cibodas terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan ketinggian sekitar 1.300 sampai 1.425 mdpl.
Wajar aja kalau udaranya tuh sejuk banget, suasananya juga adem dan memberikan kesegaran tersendiri meskipun di siang hari yang panas. Jadi asik banget nih guys buat piknik keluarga. Kalian bisa bawa bekal sendiri dari rumah loh, dan yang nggak bawa alas atau tikar, di sini juga bisa sewa tikar atau alas sebesar Rp10.000. Pokoknya kalau kesini tuh kalian jangan lupa deh untuk membawa peralatan piknik dan menikmati hari yang menyenangkan di tengah alam Kebun Raya Cibodas. Area hijaunya tuh bener-bener luas dan memanjakan mata. Ada banyak lokasi yang bisa dikunjungi seperti Taman Sakura, Rumah Kaca, Air Terjun Cibogo, Air Terjun Cismun, Bukit Teletabis, terus ada juga Danau Cibodas dan masih banyak lagi. Nah ini untuk area Taman Sakuranya, kebanyakan sih rombongan keluarga ya yang datang piknik gitu. Tapi pasangan-pasangan di sini juga banyak loh yang pacaran karena emang tempatnya tuh seasik itu. Ini adalah kedua kalinya aku dan keluarga datang ke sini. Sebelumnya itu kita masih bisa ya keliling-keliling pakai mobil sendiri. Tapi sekarang untuk ke Taman Sakura, Curug Cibogo dan area sungainya itu udah nggak bisa bawa kendaraan sendiri guys. Jadi kita harus jalan kaki kurang lebih 1 km dari area parkir pintu utama. Untuk jarak terdekatnya sih ada ya, tapi menurut aku cukup curam. Sedangkan kalau kita pilih jalan landainya bakalan lebih jauh gitu loh. Kalau yang bawa lansia atau balita kasihan ya karena harus jalan jauh. Kalau mau sih kita memang harus sewa akomodasi lagi seperti golf car atau sepeda listrik. Buat yang pengen main air tapi nggak mau capek, aku saranin datang ke Curug Cibogo aja. Ini adalah salah satu daya tarik utama tempat ini dengan adanya air terjun kecil dan sungai yang mengalir dengan air yang segar. Di sini tuh kita bisa piknik dekat sungai gitu guys. Tempatnya juga kids friendly karena bocil bisa bermain air sepuasnya. Sungainya juga dangkal dan aliran airnya juga nggak deres, pokoknya asik banget dan tempat ini jangan sampai kalian lewatkan. Oh ya, di waktu-waktu tertentu juga banyak kawanan monyet yang datang turun ke sini karena mungkin memang habitatnya juga ya, jadi kita harus hati-hati. Sebenarnya sih asalkan nggak mengganggu akan aman-aman aja ya. Nah ini adalah spot jalan air yang ikonik, asli seru banget guys. Untuk Curug Cibogo, lokasinya tuh ngumpet di sebelah sini, tempatnya juga cakep. Air di sini tuh jernih, melimpah dan dingin banget karena airnya tuh langsung dari aliran curug. Untuk warung makanan atau jajanan dalam Kebun Raya Cibodas ini ada ya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi aku saranin bawa makanan sendiri dari rumah. Nah ini aku akan spill untuk harga makanan di warung makanannya. Menurut aku sih masih cukup terjangkau ya guys. Fasilitas umum seperti toilet dan musola tersebar di beberapa tempat ya, tapi sayangnya untuk kebersihannya tuh masih kurang dan terkesan agak jorok gitu. Semoga kedepannya fasilitas umum seperti ini lebih dirawat lagi ya, karena kita masuk ke wisata ini juga berbayar dan gak murah loh. Di tempat ini kita juga bisa menambah pengetahuan karena setiap tanaman yang ada itu lengkap dengan nama dan keterangannya. Bagi para pencinta wisata alam dan tumbuhan, Kebun Raya Cibodas termasuk tempat wisata hits yang wajib dikunjungi. Tempat wisata satu ini menawarkan berbagai koleksi tumbuhan unik dan langka baik dari dalam maupun luar negeri loh. Jadi nggak cuma ke Kebun Raya Bogor aja, tapi kalian wajib tahu juga nih kalau Kebun Raya Cibodas tuh tempatnya keren banget. Meskipun Kebun Raya Cibodas ini tempatnya indah dan mempesona, tapi kalian tetap harus waspada ya. Terutama kalau ada hujan dan angin kenceng, kalian jangan berteduh di bawah pohon besar karena rawan tumbang, dan juga jangan berada di tempat yang rawan longsor atau berdiam di dekat aliran sungai dan air terjun karena ditakutkan debit airnya meningkat. Oh ya, untuk area parkir kendaraan juga tersebar di beberapa tempat di sepanjang jalan Kebun Raya. Meskipun kita udah bayar tiket kendaraannya di depan tadi, tapi tetap aja ya kita bisa ngasih seikhlasnya. Karena kan mereka juga membantu menjaga parkiran sebagai ucapan terima kasih gitulah. Tapi tergantung kalian juga ya guys, mau ngasih atau enggak, yang penting ikhlas.
Semakin siang, para pengunjung wisata Kebun Raya Cibodas juga makin rame, apalagi kalau pas weekend dan hari libur nasional. Jadi usahakan kalian sampai sini tuh pagi supaya lebih menikmati. Selain itu, biar gampang juga kita cari tempat parkirnya, karena kalau udah rame bakalan jauh parkirannya dan kita harus parkir di pinggir jalan gitu. Sekarang kita akan lanjut ke area padang rumput, kolam besar dan juga bukit teletabisnya. Bisa dibilang, spot area ini memang menjadi favorit para pengunjung ya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, rame apa tempatnya. Punya hamparan rumput hijau yang luas, tempat ini tuh banyak diminati oleh keluarga, terutama yang bawa si kecil. Banyak yang piknik sambil botram juga di sini. Buat bocil, mereka juga bisa berlarian dengan bebas ke sana kemari. Atau yang mau mengadakan acara gathering dan fun games, tempat ini tuh rekomen banget. Di sini punya banyak spot foto yang cantik, tentunya dengan background yang keren dan menarik. Kalau kita ke sini, banyak yang nawarin berkuda dengan biaya Rp50.000 per orang. Harga ini per satu kali keliling ya. Kalau sekarang ini aku lagi berada di area Bukit Teletabis ya guys. Nih padang rumputnya tuh luas banget dan di sini tuh rame banget ya sama bocil-bocil. Jadi buat kalian yang bawa bocil tuh bisa lari-larian di sini dengan aman ya. Terus bisa main bola juga. Mantap. Selain keluarga, di sini kita bakalan nemuin banyak pasangan yang lagi pacaran nih. Dan biasanya tempat ini juga sering dipakai untuk acara prewedding karena memang spotnya tuh cakep-cakep. Di sini ada juga bendi atau yang biasa disebut dengan delman. Jadi memang fasilitas dan wahananya sekarang makin lengkap guys dibandingkan dengan pertama kali pas kita kesini. Untuk beli tiketnya di sini untuk kuda tunggang itu Rp50.000 per orang, untuk bendi itu Rp25.000 per orang. Di area ini juga tersedia stand makanan seperti burger, sosis bakar untuk kisaran harganya 15-20 ribuan. Nah ini untuk kolam besarnya, tempatnya tuh dikelilingi oleh pegunungan dan pohon-pohon besar. Area kolam besar Cibodas merupakan area padang rumput dengan kontur pegunungan yang luas, bentuknya tuh seperti danau gitu ya kalau dilihat-lihat, dengan air mancur di bagian tengahnya. Di sini juga banyak peringatan hati-hati pohon rawan tumbang, jadi kalian harus waspada, terutama di musim hujan. Di area ini juga terdapat resto namanya tuh Raffles Kitchen. Buat kalian yang nggak bawa bekal dari rumah bisa mampir ke resto ini. Pilihan menunya juga cukup banyak dan bervariasi ya. Ada makanan berat seperti nasi goreng, pecel, ayam goreng, capcay. Untuk kisaran harganya 20-40 ribuan. Lanjut lagi, kita akan menuju ke konservatorium. Buat yang mau foto-foto sama kaktus, langsung ke konservatori ya. Di bagian tengah gedung terdapat kolam, dilengkapi dengan air mancur buat foto-foto cakep banget nih. Konservatorium Kebun Raya Cibodas memiliki beragam koleksi tanaman beriklim tropis dan sedikit kering yang disesuaikan dengan habitat aslinya. Terdapat kurang lebih sekitar 27 jenis kaktus dan sukulen beriklim tropis yang menyambut di bagian awal rumah kaca. Di dalam taman tematik ini terdapat beberapa petak, di mana setiap petaknya ada sekitar puluhan jenis tanaman dengan tematik berbeda, menyesuaikan tematik edukasi yang dibangun. Pengunjung akan melihat koleksi kaktus dan sukulen saat masuk rumah kaca. Selain itu, kita juga dapat menikmati seluruh area, terlebih di dalam rumah kaca dilengkapi dengan spot menarik yang instagramable untuk berfoto.
Lanjut keliling lagi, kita akan ke Taman Liana ya. Taman tematik Liana itu dipenuhi dengan koleksi tumbuhan liana, yaitu tumbuhan yang tumbuh memanjat pada tumbuhan lain atau panjatan buatan manusia yang lebih besar atau lebih tinggi. Ada juga taman obat, lokasinya tuh berdekatan dengan Taman Liana. Di taman ini tuh mempunyai koleksi berbagai tanaman obat gitu guys. Terus di sini juga ada Curug Cismon, tapi kita skip ya guys, karena waktunya tuh kurang cukup kalau kita explore semua. Oke guys, sekian video review terbaru Kebun Raya Cibodas di tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!